Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan Ibu, nama saya Novelira Agustin dengan NIM 23129220. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Video presentasi ini diperuntukkan guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Monika Tiara MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan materi tentang yang pertama ada konsep dasar bangsa dan negara, yang kedua proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga nilai-nilai historis dan keteladanan tokoh dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat pengamalan Pancasila sebagai dasar negara dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama kita masuk pada konsep dasar bangsa dan negara. Bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu yang ada di muka bumi. Bangsa Indonesia sendiri adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan. Yang kedua, perasaan senasib sepenanggungan. Yang ketiga, memiliki karakter yang sama. Yang keempat, adat istiadat atau budaya yang sama. Yang kelima, adanya satu kesatuan wilayah. Yang keenam, terorganisir dalam satu wilayah hukum. Kita masuk pada konsep negara. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan adanya pemerintahan yang mengatur tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Menurut KBBI, negara merupakan organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Beberapa ahli mengemukakan konsep negara tersebut, salah satunya menurut Dipolo tahun 1975, halaman 23-25. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa negara adalah organisasi yang di dalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun tujuan dari negara yaitu mewujudkan kesejahteraan umat dan menjamin keamanan. Konsep dan urgensi dasar negara. Dasar negara merupakan suatu dasar dalam penyelenggaraan bernegara yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam suatu negara. Cita hukum ini akan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama dari masyarakatnya. Cita-cita ini mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat. Sejarah terbentuknya bangsa dan negara yaitu manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial. Hal ini terbukti bahwa sejak dahulu manusia hidup berkelompok, membuat koloni dan bergotong royong dalam melaksanakan tugasnya.
termasuk pada materi yang kedua, yaitu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Jepang menggunakan berbagai cara untuk menarik simpati khususnya bangsa Indonesia dengan membuat suatu janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang diucapkan oleh Perdana Menterinya yaitu Kuniaki Koiso pada tanggal 7 Maret 1944. Janji yang ditawarkan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepang kita kenal dengan Dokuritsu Jumbi Kosakai. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang membahas tentang dasar negara. Dan pada sidang tidak resmi, BPUPKI membahas perancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh Soekarno. Di sidang pertama ini ada 3 pembicara yang mengemukakan pendapatnya terkait perumusan dasar negara atau yang kita kenal dengan Pancasila. Pembicara pertama yakni Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin menerangkan tentang azas dan dasar negara Indonesia merdeka. Dan yang menjadi pembicara kedua yaitu Dr. Supomo yang memaparkan dasar-dasar negara Indonesia merdeka dalam sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945. Kemudian pada hari ketiganya, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Insinyur turut mengemukakan pendapatnya dalam sebuah pidato yang diberi nama Pancasila atas usulan dari seorang temannya ahli bahasa. Rumusan dasar negara dalam 5 sila tersebut yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah sidang pertama ini selesai, Indonesia belum mencapai kesempatan akhir. Kemudian BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta yang diberi nama Panitia 9 dengan tujuan untuk merumuskan rumusan-rumusan yang telah dibicarakan agar menjadi kesepakatan yang lebih jelas. Akhirnya kerja BPUPKI pada 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 9 Agustus 1945 yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya yakni Muhammad Hatta dengan tujuan untuk mempercepat persiapan kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerah terhadap sekutu, disitulah Indonesia mengambil kesempatan untuk mendeklarasikan kemerdekaan yang sebelumnya dijanjikan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Dengan merdekanya Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI berhasil merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Materi yang ketiga yaitu nilai-nilai historis dan keteladanan tokoh dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nilai historisnya yaitu nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu, meskipun dalam prakteknya yang beraneka ragam, tetapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral, tindakan ritual pada objek sakral, sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Konsep hidup di dunia dihubungkan dengan tujuan kelompok sosial, seagama, dan seiman. Keteladanan
yang dapat diambil dari tokoh dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu yang pertama yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia inilah yang diajarkan dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan. Sebuah rapat membahas sesuatu untuk menghasilkan kesepakatan atau keputusan. Keputusan yang diambil harus diterima dengan ikhlas dan terbuka, meskipun keputusan bersama itu tidak sesuai dengan pendapat pribadi. Yang ketiga, ada kerja keras. Dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh berjuang keras untuk merumuskan dasar negara. Mereka mengerahkan segala kemampuan untuk menggali nilai-nilai kebangsaan yang dapat menjadi dasar negara. Lalu rendah hati. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rendah hati. Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara, para tokoh berdebat dalam menyampaikan pendapat, lalu mengutamakan persatuan. Meskipun berbeda pandangan, para tokoh mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Lalu ada rela berkorban. Nilai luhur perumusan Pancasila bagi bangsa Indonesia selanjutnya adalah rela berkorban. Perumusan Pancasila membutuhkan banyak pengorbanan, baik waktu, biaya, tenaga, dan lain sebagainya. Tetapi demi kepentingan bangsa dan negara, pengorbanan menjadi bermanfaat bagi masa depan bangsa dan negara. Lalu melaksanakan keputusan bersama. Melaksanakan keputusan bersama dilakukan oleh para tokoh penggagas negara. Mereka sepakat menerima dasar negara Pancasila seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kepentingan bangsa dan negara. Amalan Pancasila sebagai dasar negara dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pancasila harus diaktualisasikan dengan kesadaran baik subjektif ataupun objektif oleh warga negara Indonesia. Indonesia adalah negara yang mencakup warga negara dengan latar kehidupan yang berbeda-beda. Untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada, maka dapat dilakukan dengan membuat warga negara Indonesia menghayati nilai Pancasila, yakni melalui pendidikan. Contohnya dengan adanya mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila, maka warga negara Indonesia, khususnya pelajar, dapat menghayati nilai-nilai Pancasila yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian penyampaian materi atau presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.